Halo semuanya, kembali lagi pada video ke-9 dari rangkaian video Accounting Information System and Development. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai user interface. User interface dapat disebut juga sebagai tampilan antarmuka dari suatu sistem atau aplikasi. User interface sendiri terdiri dari sistem input dan output, yang maksudnya adalah pengguna dapat memasukkan input data ke dalam sistem dan sebaliknya. Sistem juga dapat menampilkan output data kepada user. Perancangan user interface sangat krusial bagi berhasil atau tidaknya suatu sistem atau aplikasi yang akan diimplementasikan. Karena user interface yang baik akan memudahkan para user untuk mencapai tujuan dari suatu aplikasi atau suatu sistem. Sedangkan jika user interface-nya tidak baik, maka ada kemungkinan tujuan suatu aplikasi atau sistem tersebut tidak tercapai. Dan sebaliknya, user interface yang baik akan meningkatkan moral para pengguna, sehingga produktivitas dari pengguna akan semakin lebih baik dan lebih efektif. Ada beberapa input type pada user interface. Yang pertama adalah text field. Text field ini berfungsi untuk menerima input yang berupa teks. Selanjutnya ada text area. Fungsi dari text area sama dengan text field, hanya saja pada text area dapat menampung jumlah karakter yang jauh lebih banyak daripada text field. Selanjutnya ada drop list. Drop list ini akan menampilkan beberapa pilihan jawaban yang nantinya akan dipilih oleh user. Setelah itu ada radio button. Radio button dapat menampilkan beberapa pilihan dan user akan memilih salah satu dari pilihan tersebut. Selain radio button, ada juga yang bernama checkbox. Checkbox ini akan menampilkan pilihan seperti radio button, tetapi pada checkbox, user dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban. Setelah itu ada namanya button. Button ini digunakan untuk menerima input user yang biasanya berupa keputusan. Ada beberapa komponen-komponen penting yang harus diperhatikan dalam membuat user interface. Yang pertama adalah konsistensi. User interface harus memiliki konsistensi antara user interface yang lainnya, sehingga user tidak mengalami kebingungan dalam menggunakan user interface tersebut. Contohnya, apabila user mau meninggalkan aplikasi, pada umumnya aplikasi akan menaruh tombol exit pada bagian kanan atas suatu aplikasi. Jika ada suatu aplikasi yang tidak menaruh tombol exit pada bagian kanan atas aplikasi, maka besar kemungkinan pengguna akan mengalami kebingungan karena ada yang terjadi yang namanya inkonsistensi. Komponen berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kesederhanaan. Pembuat user interface cukup menaruh konten yang sekiranya diperlukan oleh calon pengguna saja. Apabila konten yang ditaruh pada suatu user interface itu berlebihan dan nantinya tidak akan dipakai, maka dapat mengurangi efektivitas dari suatu user interface itu. Komponen berikutnya yang harus diperhatikan adalah pengetahuan dari calon pengguna. Perancang user interface harus mempelajari siapa calon penggunanya, sehingga desain yang nanti akan dirancang akan memperhitungkan pengetahuan dari calon pengguna tersebut. Apakah calon pengguna tersebut sudah familiar dengan penggunaan aplikasi atau belum? Misalnya seperti itu. Hal selanjutnya adalah penempatan atau layouting. Perancang suatu aplikasi atau user interface harus memastikan bahwa penggunanya tidak kesulitan untuk mengakses suatu menu yang ada pada suatu user interface. Berikut dapat kita simak contoh dari user interface pada Glance. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan exercise yang telah diberikan.